Bahkan ibunya bilang, selain suka mendebat orang tuanya sendiri, anak ini makin lama jadi malas untuk sekolah dan yang paling parahnya tuh jadi malas buat sholat. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Pagi hari gue ditelepon sama adik gue, dia nanya, gue ada waktu nggak buat meruqyah anak dari temannya itu nanti sore. Ya alhamdulillah waktu itu gue nggak ada kegiatan lain, jadi gue yain aja, jadi oke siap, sore jam berapa dia ada waktu, kalau bisa ya ada bapaknya juga, jadi ada ibu sama bapaknya deh, ada orang tuanya dua-duanya, jadi enak bisa ngelihat anaknya di ruqyah, nanti anaknya kenapa-napa atau ada apa, jadi orang tuanya bisa tahu. Gue sempet nanya sama adik gue, emang ada gejala apa, kenapa sih anaknya? Ya saat itu sih adik gue cuman bisa bilang, ya kata teman gue sih anaknya ngelawan mulu sama dia, anaknya juga males banget sekolah, terus ya ngehambur-hamburin duit orang tuanya buat hal-hal yang gak berguna deh. Ya nanti coba deh lu tanya sendiri aja sama temen gue. Gue bilang oke, nanti sore kita ke sana. Singkat cerita, sore harinya gue sama adik gue meluncur ke rumah temannya adik gue. Ya alhamdulillah temannya adik gue itu ada di rumah dan suaminya pun ada di rumah. Tapi anaknya yang dibilang itu ibaratnya ya sering ngebantah orang tuanya ya, yang dikhawatirkan itu sama orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Ya ngobrol-ngobrol akhirnya gue sama temennya adik gue juga sama suaminya, emang kenapa sih anaknya mau diruqyah? Memang ada gejala apa anaknya? Apakah dia memang ngebantah itu sampai benar-benar ngebantah dan gak mau ngedengar perkataan orang tuanya atau gimana gitu? Atau apa ada kesurupan atau marah-marah yang sangat-sangat berlebihan atau gimana? Temannya adik gue sebagai ibu dari anak tersebut ya bercerita, ya sebenarnya gini mas, nih suami saya ini kan adalah ayah sambung dari anak saya. Oh iya, ya alhamdulillah, tapi kan sayang sama anaknya kan. Ya, ya sayang lah pasti, suaminya jawab kayak gitu. Ya, teman adik gue lanjut bercerita, iya nih si kakak, kita anggap aja panggilannya kakak ya. Si kakak ini sejak kelas 3 SMA ini masuk kelas 3, aduh bandelnya bener-bener deh. Jadi itu ya sering berdebat sama saya sebagai ibunya, sering ngelawan. Ya ngelawannya sih kalau bisa dibilang berlebihan ya. Jadi kadang saya menegur dengan pelan, langsung jawabnya marahnya tuh saya anggap tuh, wah ya nggak selayaknya marah anak ke orang tua deh. Apalagi kalau bapaknya nih negor gitu. Wah udah pokoknya kayaknya nggak terima banget ditegur. Ya selain itu juga luar biasa banget ini mas. Dikit-dikit modifikasi motor, motornya dioprek. Ya saya sih ngerti sebenarnya ya usia dia mungkin mau inilah mengeksplorasi dirinya, mau ngebagusin motornya.
Tapi mah ini bener-bener nggak kira-kira ini. Ya, minggu ini motornya dicat nanti warna merah. Jelang 1-2 minggu minta dicat lagi motornya jadi warna putih. Nanti nggak berapa lama lagi dia cat lagi motornya jadi warna hijau. Nah ini bisa dilihat tuh mas motornya. Ya memang kebetulan waktu itu motornya ada di rumah tuh Honda Vario. Ya bagus sih kalau gue bilang itu. Ini bagus nih anak muda banget. Iya mas. Cuman ya begitu jadi minta gonta-ganti cat tuh nggak nyampe sebulan minta ganti. Itu kan biayanya nggak murah. Ya nanti setelah ganti cat motornya tuh habis itu dia ganti knalpot. Terjarak nggak lama lagi dia ganti lagi knalpotnya tuh motor. Nanti udah ganti knalpot, ada lagi lah mesinnya lah, turun mesin, ganti ini, ganti itu. Jadi ya biaya buat nih motor ini udah luar biasa. Saya nih ngeluarinnya gitu. Bukannya saya nggak sayang sama anak sih, tapi kok kayaknya berlebihan banget ya. Sebegitunya sampai nih modifikasi nih motor. Dan yang bikin sedih ya itu sering banget kalau saya kasih tahu udah pelan, kayaknya kasih tahu saya udah halus, ngasih tahu dia tuh ngejawabnya tuh Masya Allah, kadang bersuara keras, kadang dia ngebentak, sampai pernah ngebanting pintu. Terus suaminya itu melanjutkan pembicaraan, ya kalau saya sih juga termasuk yang negor mas, tapi saya tuh nggak keras, memang negor saya tuh tegas iya, tapi saya berusaha negurnya itu juga nggak yang keras terus harus pakem harus begini begitu sebenarnya. Tapi ya rulesnya ya untuk anak ke orang tua dan dia sebagai seorang siswa sekolah, ya saya tegas di situ. Temennya adik gue juga lanjutin omongannya lagi. Ya mas, ini saya minta tolong diruqyah, soalnya kok makin kemari tuh selain dia boros untuk pengeluaran ini, biaya motor ini, terus kalau untuk sekolah tuh jadi susah banget. Dia jadi males banget untuk sekolah. Kadang ya iya, dia berangkat dari rumah. Benar, saya ngeliat nih dia berangkat dari rumah. Tapi itu nggak nyampe sekolah, karena kan pernah dia tuh 3 hari berturut-turut berangkat dari rumah, tapi nggak pernah sampai ke sekolah, sampai ada surat dari sekolah itu ngasih tahu ke saya bahwa ya dia nggak pernah hadir di sekolah. Padahal ya berangkat dari rumah ini. Makin kemari lagi, selain susah untuk sekolah, ini saya juga ngebangunin dia atau saat mengingatkan dia untuk melaksanakan sholat itu susah banget. Nggak cuman sholat subuh aja yang ya ibaratnya mungkin karena dia begadang susah dibangunin, tapi untuk melaksanakan sholat-sholat fardu yang lain itu wah luar biasa banget. Kalau saya ingetin jawabnya tuh ya ya kayak orang marah-marah lah begitu. Terus biasanya terdahulu dia sayang sama adik-adiknya nih, jadi sekarang kalau dimintain tolong tuh antar adiknya ke tempat les lah atau ke tempat kursus, itu udah nggak mau. Kalau diingetin yang ngebantah bukan main. Kalaupun dia mau itu ya bawa motornya kayak ngebut banget sih, nggak, cuman saya agak khawatir lah jadinya. Ya saya sebagai ibu ini kita berdua nih sebagai orang tua jadinya ada apa sih sama anak ini gitu. Kita jadi kepikiran. Ya dulu memang dia agak keras, tapi yang nggak separah ini nih saat dia sekarang kelas 3. Ya nanti tolong ya mas ya
ruqyah supaya nih anak kalau ya memang ada gangguan dari jin atau gangguan dari sesuatu itu ya bisa sehat lagi lah dia, bisa pulih lagi lah dia. Atau paling enggak ya dia jadi anak yang baik lah, nggak ngebantah orang tuanya, nggak sampai yang marahnya luar biasa sama orang tuanya ketika ditegur. Karena itu tadi mas, saya itu khawatir ada gangguan lain ke anak saya nih, sampai dia kok kayak begitu banget nih akhir-akhir ini. Ya setelah ngedengerin penjelasan dari teman adik gue dan juga suaminya, ya gue menjawab, gue juga berusaha menelaah kondisi ya. Jadi kita ngobrol di situ. Oh ya ini berarti kurang lebih sejak dia kelas 3 ya kejadian. Iya, tuh makin parahnya sekarang deh. Oh, tapi emang sebelum-sebelumnya nggak pernah sampai sebegininya nih. Apa emang dulu tuh pernah marah? Ya enggak yang tadi kayak saya udah sebutin tuh. Normal aja marahnya anak-anak, disuruh sholat tapi masih mau. Kalau sekarang nih, wah luar biasa banget jadinya. Terus ya begitu, sekolah udah males, marahnya luar biasa. Oh ya, nanti coba kita tunggu deh si kakak lagi keluar ya. Nanti kalau udah datang, iya kayaknya bentar lagi datang. Ya nggak lama dari tadi ngobrol gitu, akhirnya anaknya teman adik gue datang. Ya, si kakak ini kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya orang tua juga nyuruh tuh salim dulu tuh sama gue gitu kan, nama si om sama tante salim aman. Gue juga ngeliat mukanya, nih anak alhamdulillah mukanya cerah gitu, nggak kayak orang yang terbebani atau mengalami gangguan yang harus diruqyah atau gangguan dari jin pengganggu gitu ya. Terus dia minta izin dulu tuh, om maaf nih om cuci tangan dulu nih baru dari luar, cuci muka masih gerah. Oh iya 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 nggak apa-apa nggak apa-apa. Ke dalam dia tadi tuh cuci muka dulu, cuci tangan. Nah, temennya adik gue lanjutin lagi obrolannya. Dia bilang juga, ya mas, mohon ya mas ya, ini di ruqyah dia atau ya mungkin dilihatlah bahasanya, dibilang gitu kayaknya dilihatlah kenapa nih si kakak sampai sebegitu banget. Saya sebagai orang tua, terlebih sebagai ibunya tuh sedih banget gitu. Karena nggak nyangka dia kok sifatnya sekarang sampai kayak begitu banget. Apalagi nih, hitungannya kan dia udah kelas 3 yang harusnya sekolah tuh lebih fokus lah untuk sekolah. Kok ini malah sampai beberapa hari nggak masuk sekolah, sampai suratnya dikirim ke rumah. Terus saat saya tanya, dia malah marahnya meledak lagi. Atau ya begitu, kadang-kadang nggak mau sekolah. Oh iya, 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 nanti coba kita ngobrol. Ya sekitar 10 sampai 15 menit kemudian keluar lagi nih si kakak, ya cowok ya dia ya. Ya mulai deh tuh gue ajak ngobrol di posisi gue di sini, emang dia posisinya di depan gue lah ya agak berjauhan. Ini orang tuanya di sini gitu. Ya gue awali pembicaraan gitu ya, dari mana kak? Iya nih om, tadi habis jalan-jalan. Ya biasalah anak muda, terus ini tadi nih nganterin apa gitu ke rumah saudaranya disuruh sama mama. Ya gue sambil beristighfar, terus dalam hati juga sambil mendoakan dia ya, ya Allah apabila memang anak ini ada gangguan, apabila ada hal-hal
yang mengganggu dirinya sehingga dia atau nanti membuat dia menjadi durhaka kepada orang tuanya, ya mohon diangkatlah dari dirinya, dikeluarkan dari dirinya, dan jadikanlah ya dia anak laki-laki yang soleh untuk keluarganya. Walaupun jadi dalam, ya walaupun gue sambil ngobrol, gue tetap berdoa seperti itu dalam hati gue, berdoa kepada Allah, memohon supaya anak ini dilindungi sama Allah dari hal-hal yang sedemikian, agar anak ini tuh dilindungi dari godaan-godaan setan atau dari hawa nafsu yang membuat dirinya itu pada akhirnya nanti akan menjadi anak yang durhaka karena godaan tersebut. Ya di obrolan itu gue tanya tadi habis dari mana, terus gue tanya kan namanya siapa, ya disebutin namanya, gue inget-inget tuh artinya bagus banget, nama Islami, terus gue bilang wah namanya keren banget, gue bilang gitu kan. Kegiatannya ngapain aja nih Kang sekarang? Kelas 3 ya, gue bilang. Ya dijawab, iya deh Om udah kelas 3. Ya itulah Om, siap-siap, ntar lagi juga mau ujian. Gue tanya kegiatannya apa aja, dia jawab ya biasalah begini 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 gitu. Sampai pada akhirnya gue mencoba menggali lagi, uh, ada hobi apa sih nih anak gitu kan. Ya gue bahas tuh tentang motornya, gue bahas tentang obrolan modifikasi motor, dari mulai ngecat mesin segala macam. Dan anaknya ini tuh ngeresponnya tuh baik gitu dan santun, kalau gue bilang ya. Gue diceritain tuh, ini Om nih motor begini dulu begini, detail dia ceritain dari awal beli itu motor, terus dia modifikasi, kenapa dia pilih cat yang tadi sering diganti, kenapa bannya diganti, kenapa kenapa, pokoknya segala macamnya secara detail dia ceritain semua. Ya di situ temennya adik gue ngerespon tuh, loh kak kok kamu nggak bilang karena ada kayak begitu. Ya, anak ini terus ngejawab, ya habis kalau aku jelasin ke mama juga kan mama nggak ngerti. Kalau aku jelasin ke mama atau bapak juga nanti aku dimarahin gara-gara ganti ini ganti itu, ya padahal tujuannya ya kayak yang buat tadi tuh yang aku ceritain. Oh ya habis kamu nggak ngomong sih sama mama, coba kalau ngomong gitu kan ya mama bisa yang ngertiin kamu deh. Ya habis itu gue bangun lagi pembicaraan, oh ya ini motor tujuannya emang dicat buat gini-gini segala macem. Gue bahas lagi hobi yang lainnya, ya terus gimana, masa main motor doang anak muda nggak ngeband nggak ngeband. Dia bilang ya ngeband agak kurang Om di angkatan saya nih. Oh gitu, terus kalau di situ sekolah pernah ribut nggak sama sekolah lain? Kadang-kadang kan begitu tuh anak-anak SMA, gue bilang ya umuran-umuran kamu deh, Om juga tahu dulu seumuran kamu ada aja kita entah berantem sama teman sendiri atau ya adalah dari sekolah lain tawuran-tawuran kecil. Bercerita dia tuh dengan antusias di situ. Iya Om pernah nih kita begini begini begini, ya ribut sama SMA ini SMA itu. Ya aku sih ya bareng sama temen gitu rombongan, ya pokoknya dia cerita dengan detail, dia cerita dengan sangat antusias gitu loh tentang yang dia tadi ikut tawuran atau rombongan motor segala macam. Ya di situ gue sambil berusaha masuk, gue ngomong ya tapi tetap hati-hati lah, nggak perlu juga tawuran-tawuran kan. Ya kalau ribut kecil oke okay lah, tapi kalau sampai tawuran gitu sampai bawa-bawa sajam atau kita malah melukai seseorang atau malah bisa kita nanti membunuh orang, ya itu nggak sampai perlu kayak begitu. Ya Om itu cuma ya begitu aja kok, nggak sampai yang bawa kayak sajam begitu, saya juga kalau begitu agak ngehindarin lah. Cuman kalau yang berantem berantem ribut selain gak usah jam gitu ya kadang-kadang
Bukan kadang-kadang sih Om, ya ikut aja sama teman, namanya kita bareng-bareng nongkrong deh. Dia cerita dengan antusias, dia cerita dengan detail, terus ya gua lanjut lagi obrolan, oh berarti kalau kalau ribut gitu gabung sekolah, ya segala macem lah tentang kenakalan-kenakalan remaja, sampai ibunya tuh juga ngelihat kadang-kadang apa namanya nih, mengernyitkan dahinya gitu, kayak kadang sedih, kadang kayak merenung gitu. Terus ngobrol lagi tuh ibunya, "Ya kok Kak kamu sampai begitu ya? Ini jangan deh, kayak begitu-begitu." Terus ini anaknya ngejawab, "Ya iyalah Mah, aku juga nggak bakal gimana-gimana lah. Ya aku juga nggak bakal cerita lah sama Mama, selain nanti dimarahin ya Mama nggak perlu tahu deh kayak begitu-begitu." Ya ibunya lanjut lagi ngomong ke anaknya, "Ya kamu cerita dikit deh biar Mama tahu kegiatan kamu selama di sekolah atau di luar sekolah. Ya sama kamu di luar rumah deh. Kamu kan selama ini nggak pernah cerita. Kadang kan kamu juga itu tuh pernah waktu itu nggak sekolah tuh, sengaja Mama nggak bangunin kamu biar kamu bangun sendiri, malah kamu nggak berangkat sekolah." Ya di situ anaknya langsung ngejawab, "Ya gimana mau berangkat sekolah Mah, dibangunin aja enggak. Lagi saat itu tuh, ya aku tuh habis begadang, aku tidur tuh jam 4. Ya gimana mau bangun pagi coba. Apalagi sholat subuh Mama juga nggak bangunin, ya gimana mau sholat subuh, apalagi gimana lagi mau sekolah. Aku nggak dibangunin telat bangun tuh jam 8 apa jam 9, ya udahlah langsung aja tidur lagi aja sampai siang." Ya sampai agak bersih tegang dikit ya. Ya gue sih tetep perhatiin nih anak gue, dengerin aja ceritanya terus sambil gue bercandain lagi. Ya itu sih sebenarnya Kak, ya Mama pengennya kamu mandiri deh. Kamu mungkin coba belajar bangun pagi sendiri, entah kamu pasang weker kek di handphone. Kalau handphone kan mungkin iseng ya dimatiin, tapi dari satu coba pasang di sini. Ya gue sambil bercandain, sambil gue ngegali, ini anak sebenarnya bener atau enggak nih karena gangguan jin atau ada hal lain yang membuat dia itu akhirnya ngebantah sama orang tuanya dan bener-bener tuh nggak nurut malah atau menghamburkan uang dengan yang sangat boros gitu. Ya terus pembicaraan itu gue coba bangun, orang tuanya pun tetap gue bilang di sini aja, jangan kemana-mana selama gue ngobrol sama anaknya, biar orang tuanya tahu kondisinya. Dan memang nih si anaknya ini jadi begitu terbuka gitu loh. Apa aja diceritain tuh, kenakalan-kenakalannya dia, terus sebabnya dia kadang ngebantah, kenapa dia ngebantah, kenapa dia itu motor sampai gila-gilaan dia modifikasi. Lama itu pembicaraan itu kurang lebih sampai hampir 1 jam ya, 1 jam kalau nggak salah deh ngobrol. Dari situ bisa dilihat si anak itu sangat antusias bercerita tentang apa yang dia lalui, dan ibunya dan bapaknya juga ngedengar sambil terkaget-kaget, kadang mau memotong cerita anaknya, tapi kadang gue suka ingetin, biarin Bu, mungkin si kakak mau cerita, ya Pak nih ya biarin nih kakak mau cerita." Setelah itu dia pamit untuk istirahat, ya ngobrol lagi akhirnya gue sama orang tuanya. "Oh jadi begini Mbak, kalau saya lihat yang dari tadi kita ngobrol sih, kalau dilihat sih kayaknya dia nggak ada gangguan dari jin atau dari hal-hal gaib lainnya ya." "Ah yang bener Mas, soalnya dia tuh kalau marah tuh bener-bener deh Mas, sama tadi yang saya bilang marah, sekolah, suruh suatu, susahnya bukan main. Tapi kalau yang saya lihat ya itu, dia nggak ada gangguan dari jin atau gangguan
dari yang setan-setanan gitu, gue bilang. Jadi nggak perlu diruqyah nih, Mas. Semisalkan memang nggak perlu diruqyah, nih kita nih kami berdua nih harus gimana nih supaya anak ini ya ya paling nggak terkendali, bukannya terkendali gimana ya Mas, tapi ya maulah ngedengerin omongan orang tuanya gitu loh, terus tetap sayang sama adik-adiknya. Yakin ya Mas ya nggak perlu diruqyah nih si kakak nih. Balik lagi gue bilangin, iya, eh, si kakak ini nggak perlu diruqyah. Alhamdulillah, yang kayak tadi saya bilang beberapa kali, dia nggak ada gangguan dari jin. Dia nggak ada diganggu dari hal-hal yang mistis-mistis itu. Tapi, tapi kenapa Mas? Kok ada tapinya kalau memang nggak ada gangguan? Oh, gini maksudnya. Tapi itu dia itu pengen didengar. Dia itu pengen orang tuanya tuh memahami kondisinya dia gitu, kondisi remajanya dia. Oh, ya kan ini kita berusaha ngikutin dia Mas, yang apa dia mau ya, ya kayak tadi tuh modifikasi motor juga kita kasih biaya, kita biayain. Iya, itu memang betul. Tapi dia tuh perlu lebih dari itu. Dia itu perlu teman, dia itu cuma pengen didengar ceritanya. Dia itu pengen menunjukkan eksistensinya. Dan saat dia cerita itu, dia tuh pengennya sebenarnya cuma didengar gitu loh, nggak dibantah, dia nggak disalahin, dia nggak di judgement atau dia nggak dihakimin. Oh kamu itu nggak boleh, kamu harus begini. Yang itu nggak boleh, kamu harus begini. Ya dia nggak kepengen itu, dia tuh cuma pengen ini gue nih, ya terima gue, kondisi gue kayak begini, dan tolong di ngertiin nih kalau gue mau cerita, ya gue pengen pengen cerita aja gitu loh. Nggak pengen gue tuh saat gue cerita sama orang tua gue, malah jadinya nanti gue dimarahin atau gue dibantah. Nah dia kalau saya lihat dari pembicaraan perbincangan tadi tuh dia kayaknya nggak mau kayak begitu. Jadi dia tuh pengen ya didengar dia punya cerita, didengar dia punya keluh kesah, dan saat dia bercerita atau berkeluh kesah itu ya dia nggak mau dia dihakimin gitu, dia cuman ya ini tolong dengerin deh, gua ada masalah ini, tolong dengerin nih, gua lagi ngadepin kegiatan ini. Jadi cuman pengen didengar aja gitu loh, nggak ada dihakimin, nggak ada disalahin. Nah tapi kan kita sebagai orang tua harus kasih nasihat Mas, kalau memang dia nggak baik. Nah pendekatannya itu, ini Mas sama Mbaknya nih lebih tahu lah gimana. Tapi kalau saya bilang ya jangan langsung di-cut saat dia bercerita, terus dilanjutin disalahin, apalagi sampai dihakimin. Jadi pendekatannya biarkan dia cerita dulu, dengerin apa yang dia alamin, setelah itu diarahinnya, oh kalau begitu mungkin begini. Jadi kita kasih pendapat, bukan kita kasih nasihat dia. Jadi berpendapatlah itu selayaknya kita memposisikan diri nih orang tua kita selayaknya teman yang lebih tua umurnya, bukan sebagai orang tua. Jadi kalau sebagai orang tua ya otomatis karena kita pengen yang terbaik buat anak kita pasti menasehati tapi dengan yang dianggap itu keras sama si anak. Jadi penuh larangan, penuh penghakiman dan ya gue jadi pasti salah nih di depan orang tua gue gitu. Nah dia nggak mau kayak begitu. Ya, ya dicoba aja. Jadi
Saat dia bercerita kita memberikannya itu ya berikan pendapat sebagai kakak lah. Selain itu juga ya tetap mendoakan si anak ini tetap berdoa sama Allah agar si kakak diberikan perlindungan sama Allah. Pertama, dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, dari rasa amarah yang berlebihan. Tetap sayang sama orang tuanya, sayang sama keluarga, sayang sama adik-adiknya, dan tetap istiqomah menjalankan semua perintah Allah. Tetap berdoa untuk si kakak, jangan pernah putus asa, terutama saat sujud terakhir dan atau ya kita berdoa setelah melakukan sholat. Ya insya Allah doa dari orang tua terutama ibu dijabah sama Allah. Yakin kalau Allah pasti memberikan pertolongan apalagi untuk anak kita sendiri dan kita berdoa untuk kebaikan dia dunia akhirat. Nanti kalau ada apa-apa ya kabarin aja ya perkembangan si kakak setelah sebulan atau beberapa bulan ke depan. Ya 1-2 bulan nggak ada kabar apa-apa, gue juga sempat tanya sama adik gue gimana kabarnya, insya Allah nggak ada apa-apa ya. Iya nggak ada kabar lagi nih dari temen gue. Mudah-mudahan deh anaknya jadi nggak sebegitunya kayak yang dulu, jadi lebih baik lah sekarang. Mm-mm. Ya beberapa bulan tetap berjalan sampai akhirnya itu adik gue ngasih tahu, ya sampai akhirnya adik gue ngasih kabar tuh ke gue. Kemarin temen gue ngabarin anaknya itu daftar di kampus A gitu ya, dan dia dapat beasiswa di kampus itu. Wah, aku bilang alhamdulillah banget dong. Iya, ternyata setelah habis kemarin kita ke sana, nggak berapa dari sana tuh anaknya ikut seminar. Terus ada beberapa kali seminar diikutin terus tuh sama anaknya. Dia semangat dia tuh sekolah, ada seminar dia ikut seminar yang diselenggarain di sekolah itu ya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, di salah satu seminar itu ternyata ada pendaftaran beasiswa, dia ikut tuh dan alhamdulillah akhirnya dapat tuh beasiswa di kampus A tadi. Nggak bandel kan sebenarnya anaknya kan, mau kan nurut sama orang tuanya sebenarnya dan sayang sama adik-adiknya. Iya sih, dia bilang ya alhamdulillah tuh abis kita ke sana tuh anak cerita-cerita terus temen gua akhirnya pendekatannya kayak yang lu bilang tuh si anaknya mulai mau tuh dengerin omongan orang tuanya tuh. Oh ya ibunya didengerin terus ya bapaknya juga didengerin. Ya belajarnya jadi ya itu tadi tuh semangat lagi ikut seminar, semangat ke sekolah, belajar sama ya sholatnya juga udah mulai gampang lagi diingetin. Ya alhamdulillah alhamdulillah. Akhirnya gimana pun juga kalau kita minta sama Allah kan doa kita pasti ijabah. Terutama nih doa orang tua buat anaknya. Untuk sobat mantan indigo semua, jangan lupa jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.